Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan pada siang hari ini. Yang saya hormati teman-teman sekalian dan para penonton semuanya. Hadirin sekalian, sebelum saya memulai pidato saya pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di Binjai banyak toko berlian dipakai terlihat menawan. Janganlah takut dengan perundungan, yang harus kamu lakukan adalah berani melawan. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pidato mengenai perundungan. Teman-teman sekalian, baru-baru ini telah terjadi peristiwa pembakaran sekolah akibat perundungan yang melibatkan seorang siswa SMP yang berinisial R. Kejadian ini terjadi diduga karena siswa berinisial R selalu menjadi korban perundungan di sekolahnya, yang mengakibatkan siswa tersebut sakit hati sampai berani melakukan hal senekat ini. Saudara-saudara yang saya hormati, akhir-akhir ini perundungan kerap terjadi hampir pada setiap waktu dan di berbagai tempat. Perundungan terjadi di setiap kalangan, termasuk kalangan remaja. Bahkan, perundungan sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Hal ini tentu saja membuat kita merasa kasihan dan sedih. Bayangkan, seorang anak harus rusak mentalnya sampai tidak mengetahui mana yang benar dan yang salah. Seperti halnya dengan peristiwa yang baru saya katakan, siswa berinisial R yang membakar sekolahnya. Rasanya miris sekali melihat anak SMP sudah melakukan hal kriminal. Jika dilihat dari usianya, dia masih tergolong remaja yang pola pikirnya yang masih labil, tapi sudah bisa melakukan tindakan kriminal tersebut. Hal ini menandakan bahwa pola pikir dan mentalnya sudah terganggu. Akibat dari perundungan bukan hanya dapat menyebabkan rusaknya mental seseorang, bahkan dapat menyebabkan orang tersebut bunuh diri. Bayangkan betapa putus asa dan menderitanya dia sampai dia memilih jalan tersebut. Teman-teman dan penonton sekalian, sebenarnya peristiwa perundungan ini tidak harus terjadi. Perundungan ini dapat dicegah di kalangan remaja dengan hal-hal kecil, yaitu dengan cara menunjukkan prestasi, bersikap terbuka kepada orang tua, menjalin pertemanan dengan banyak orang, dan berani melawan. Pertama yaitu menunjukkan prestasi. Tunjukkanlah prestasi yang kamu miliki kepada orang lain. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang melindasinya. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya. Lama-kelamaan si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Kemudian bersikap terbuka kepada orang tua. Jika kamu mengalami perundungan, ceritakanlah kepada orang tuamu. Ceritakan segala masalah dan perlakuan yang kamu terima kepada orang tuamu tanpa ada yang ditutupi. Orang tuamu pasti akan membelamu dan mencari jalan keluar agar kamu terbebas dari perundungan. Selanjutnya, menjalin pertemanan dengan banyak orang. Jalinlah pertemanan dengan banyak orang. Bertemanlah dengan orang banyak dan pastikan bahwa kamu berteman dengan orang-orang yang tidak suka membuli. Maka, di saat kamu dibully, akan ada orang yang akan membelamu. Lalu, berani melawan. Ketika kamu dibully, jangan tinggal diam. Beranilah melawan. Jika kita melawan, kita tidak akan dianggap lemah. Dan perundung pun tidak akan semena-mena dengan kita. Jika kita tidak berani melawan, maka kita akan semakin dibully. Teman-teman sekalian, perundungan yang terjadi di Indonesia sudah semakin luas dan semakin memprihatinkan karena telah banyak korban yang rusak mentalnya akibat perundungan ini. Upaya perundungan juga harus segera ditindaklanjuti agar terciptanya lingkungan yang bebas dan nyaman. Semua orang berhak merasa nyaman dan tenang. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus memperkuat rasa kemanusiaan kita agar hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Demikian yang dapat saya ucapkan, teman-teman dan penonton sekalian. Dari yang saya ucapkan, jelaslah bahwa perundungan hanya akan membawa dampak buruk untuk kita dan peristiwa perundungan ini dapat dicegah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Marilah kita bahu-membahu mencegah dan menanggulangi peristiwa perundungan ini. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, saya akan mengucapkan sebuah pantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.